Hai Andika, guys di sini di video kali ini kita akan membahas sebuah headset gaming yang menurut saya menarik banget karena headset gaming yang satu ini sudah under license by Ferrari. Jadi ini benar-benar udah official headset gamingnya Ferrari. Dan perkenalkan ini adalah Thrustmaster T-Racing Scuderia Ferrari Edition ya kalau kalian lihat di bagian sini. Dan untuk compatibility-nya dia udah bisa PC, PS4 dan juga Xbox One. Apakah bisa PS5 nanti ya, kalau misalkan saya udah punya PS5 bakalan kita coba. Nah kalau kalian lihat di bagian sini Finish in Rosso Corsa, Finishing Rosso Corsa. Jadi ini ada Ferrari yang versi Rosso Corsa, makanya desainnya ini mirip seperti Ferrari yang Rosso Corsa. Dan sebenarnya saya dikirimi Techno Solution gak hanya headset ini aja, tapi juga ada steering wheel dari Thrustmaster T150 dan juga ada dockingnya juga yang nanti mungkin beberapa hari lagi akan kita bahas. Dan kalau dari segi packaging menurut saya udah Ferrari banget lah ya, dengan warna merahnya seperti ini. Kemudian di bagian pojok kanan juga ada logo Ferrari dan di sini ada stiker hologram dari Techno Solution. Dan pastikan kalau misalkan kalian beli produk Thrustmaster, pastikan beli di Techno Solution biar dapat garansi resmi. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, kalian bisa klaim di Techno Solution. Kemudian untuk packaging bagian belakangnya ada beberapa selling point. Jadi di sini ada inline mic control, kemudian ada clear transmission yang maksudnya apa nanti akan kita lihat. Kemudian juga ada comfort durable. Dan oke lah, sekarang langsung aja kita buka headset gaming Thrustmaster Ferrari Edition ini. Dan di dalam paket pembeliannya ada buku panduan, kemudian apalagi coba kita lihat. Sets, widih, kabelnya udah model-model kabel Ferrari seperti ini ya. Nah, jadi kalau kalian lihat kabelnya model telepon yang memang kalau biasanya kalian sering nonton balap-balap F1, Ferrari atau balap apapun itu pasti kabelnya kayak gini. Jadi biar bisa molor lagi gitu. Kemudian di sini juga ada inline mic controlnya. Dan kita bahas dulu dari segi desain ya, karena harga dari headset gaming yang satu ini cukup mengesankan ya. Harganya saya lihat tadi sekitar 2 juta sampai 2 juta 200. Dan di dalam paket pembeliannya terdapat beberapa aksesoris. Jadi yang pertama, kalau misalkan kalian pengen menggunakan mic control yang ada di sini ya. Nah ini mic yang maksudnya inline dengan kabelnya langsung menjadi satu. Kalian bisa menggunakan dongle yang ini, Sets. Nah jadi bisa kita masukkan ke PC ataupun laptop yang memiliki audio jack combo. Kemudian kalau misalkan kalian pengen menggunakan mic yang dedicated seperti ini, kalian bisa pasang di bagian sini. Nah seperti ini. Wih keren banget ya. Cuman kok agak gak bisa rapet ya, mungkin kurang ke belakang. Coba kita rapetkan dulu. Nah jadi seperti ini, dan kabelnya ini fleksibel banget. Jadi kalian bisa sesuaikan dan adjust aja dengan mulut kalian. Oke, dan kalau misalkan kalian tidak pengen menggunakan mic-nya ini, kalian bisa tutupi seperti ini ya biar tidak terlihat bolong. Nah kira-kira seperti ini. Dan nanti kita akan coba juga pakai mic yang ada di sini dan juga mic dedicatednya yang ini. Mana suaranya yang lebih enak. Tapi pertama kita bahas dulu untuk desainnya. Kalau untuk desainnya, gila ya, menurut saya udah headset racing banget lah, headset balap banget. Dan di sini juga ada volume up and down yang bentuknya knob seperti ini. Jadi kesan racingnya itu terlihat banget di Thrustmaster Ferrari Edition ini. Dan logo Ferrarinya ini bukan stiker loh ya, jadi dia bener-bener di emboss di sini. Dan chrome juga, wih gila ini sih keren banget ya. Jadi kalau kalian lihat dia menyatu dengan bagian headsetnya. Kemudian di bagian kirinya juga ada logo Ferrari. Nah pertanyaannya di mana logo Thrustmasternya ya? Oh ini di sini ada logo Thrustmaster ya. Malah Thrustmasternya kecil aja di sini. Kemudian di sini juga ada kayak semacam engsel. Kemudian knob yang ada di bagian bawah logo Thrustmaster ini bukan hanya sebagai hiasan, karena dia sebagai pengunci untuk adjustment slidernya. Jadi kalau misalkan kalian pengen menyesuaikan dengan kepala kalian, kira-kira mungkin seginilah ya. Kemudian kalian bisa kunci. Jadi kalian puter aja. Nah, udah dia rapat. Dan kalau misalkan di bagian sini sama juga ya fungsinya. Set, kemudian kita putar lagi. Nah, menurut saya sih desainnya ini bener-bener 2 jutaan banget lah desainnya. Nah, di bagian sini itu juga pakai kayak semacam chrome, jadi nggak ada bahan plastik. Yang berbahan plastik adalah earpadnya ini ya, yang warnanya merah darah khasnya Ferrari banget ini, yang menurut saya gila sih ya. Ya desainnya 2 jutaan lah. Desain dan juga build quality-nya menurut saya udah 2 jutaan banget. Kemudian dia juga bisa di flip seperti ini ya.
tapi segini aja. Jadi kalau misalkan kita taruh di bagian leher seperti ini, kemudian kita istirahatkan, oh nggak bisa ya. Jadi dia nggak bisa diistirahatkan atau di flip ke dalam biar kita bisa mengistirahatkan. Kalau misalkan nggak lagi pakai headset nggak bisa, karena dia cuman segini aja nih kira-kira untuk flipnya. Apakah ada knobnya juga di sini? Nggak ada. Kemudian untuk headbandnya ini menggunakan lapisan leather yang menurut saya looknya bener-bener premium ya. Jadi kayak ada garis abstrak di sini, dan di bagian dalamnya leather juga, cuman dia dilapisi dengan busa yang empuk banget. Jadi kalau misalkan kita pakai, kepala kita itu ketika tertatap dengan headbandnya ini nggak terlalu keras. Kemudian lanjut ke bagian ear cup. Nah untuk ear cupnya menggunakan bahan yang sama dengan headbandnya. Jadi di bagian sampingnya ini menggunakan leather dan di sini pakai busa ya. Dan untuk busanya dia, wih gila, ini busanya sih empuk banget ya. Lebih empuk dari headbandnya sepertinya karena memang lebih tebal bagian ear cup daripada di bagian headband. Nah seperti ini. Dan kalau misalkan saya pakai, mana RL-nya ada, nah ini L. Nah bagian L-nya yang bagian ada inline control-nya ini. Nah kira-kira seperti ini kalau misalkan saya pakai, wih gila ya. Dan sekarang saya coba untuk menggunakan mic-nya ini. Oke, jadi kira-kira seperti ini ya kalau misalkan saya pakai. Wih, udah kayak Michael Schumacher belum nih ya? Yang saya tahu cuman Michael Schumacher aja, pembalap Ferrari. Yang baru-baru sekarang udah bukan angkatan saya, jadi saya nggak tahu. Nah, untuk noise cancellingnya menurut saya lumayan. Suara AC yang di sana nggak begitu kedenger. Tom ngomong Tom. Oke, suara Tom masih kedenger, tapi suara noise ambient seperti AC, kemudian suara PC yang ada di sana juga nggak terlalu kedengar. Dan sekarang langsung aja kita coba untuk dedicated mic-nya dulu. Kira-kira suaranya seperti apa. Dan yang kalian dengarkan ini adalah kualitas suara dari mic dedicated-nya Thrustmaster Ferrari Edition. Nah kira-kira seperti ini ya. Saya belum pernah menjadi pembalap. Jadi gimana ya pembalap itu biasanya turn left, turn right, 100 meter, turn right. Kayak gitu ya biasanya kalau misalkan main balapan kan ya. Kalau misalkan ada GPS-nya kayak gitu kira-kira. Nah kira-kira seperti ini. Kalian bisa tulis di kolom komentar gimana untuk kualitas suaranya, karena habis ini kita akan nyobain menggunakan kualitas suara yang ada di inline controlnya ini ya. Dan saya ralat ternyata mic-nya hanya ada satu, yang kalian dengarkan ini aja mic-nya. Ternyata maksudnya inline control itu adalah kita bisa mengatur untuk mic-nya itu melalui kontrolnya yang ada di sini. Jadi kalau misalkan kualitas mic-nya kalian pengen volumenya dikurangi, bisa diputar di sini ya, ada inline controlnya di sini. Halo, tes. Nah, seharusnya suara mic-nya sekarang lebih kecil banget. Kalau misalkan volume paling gede, suara mic-nya seperti ini. Dan kita juga bisa mute suaranya, ada di inline controlnya juga di sini. Kita bisa, sekarang kalian bisa dengar. Dan untuk scroll wheel bagian mengeluarkan atau mengeraskan suaranya ada di knob yang bagian atas ini. Jadi kalau misalkan kalian pengen mengeraskan suara tinggal diputar ke kanan, kalau misalkan pengen suaranya lebih kecil diputar ke kiri. Yang benar-benar desainnya dan juga fiturnya menurut saya racing banget ya. Dan kalau untuk kualitas suaranya, tadi ketika saya coba untuk mendengarkan lagu yang genrenya ngebass, suaranya balance. Jadi tipikal headset yang menurut saya mahal, karena biasanya headset yang murah itu over dominan di bass, karena untuk menutupi suara elemen lain yang nggak terlalu kenceng, makanya bassnya over dominan banget. Nah kalau untuk Thrustmaster Ferrari Edition ini menurut saya suaranya balance banget. Jadi suara low, suara high, suara mid itu balance, berada di tengah-tengah, pas gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk mendengarkan lagu, menurut saya nyaman. Dan kalau kalian gunakan untuk bermain game racing, suaranya juga enak banget. Jadi suara knalpot, suara ambient seperti suara lalu lintas, kemudian suara dari ban itu juga kedenger jelas banget di Ferrari Edition ini. Jadi kesimpulannya dengan harga 2 juta ya headset gaming yang satu ini, menurut saya kalau misalkan kalian player Forza Horizon 4, Assetto Corsa atau gaming racing yang lain, contohnya mungkin apa ya, Need for Speed Heat yang baru ya, kalian harus cobain headset gaming racing ini ya. Kemudian kalian pakai mobil yang Ferrari biar kesannya itu eksklusif Ferrari banget gitu, karena desainnya ini kalau kalian lihat udah bener-bener Ferrari banget, dengan bagian inline kabelnya ini juga semacam seperti ini, mirip seperti headset gaming racing. Atau kalau misalkan kalian nggak pernah lihat headset gaming racing, teleponnya Wartel lah ya, telepon Wartel itu dulu kayak gini. Cuman kalau misalkan telepon Wartel kan kesannya kayak kurang mewah gitu, tapi kalau ini kan kalau di racing itu kalau misalkan kalian noleh ya, kalian mungkin noleh ke kiri ke kanan gitu, dia tetap fleksibel seperti ini. Jadi enaknya di situ sih ya.
Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video unboxing dan juga review singkat dari Trustmaster Ferrari Edition kali ini. Kalau kesimpulannya menurut saya, kalau misalkan kalian suka Ferrari, ya harus beli sih ya. Karena kalau misalkan orang yang hobi Ferrari, kemudian main game Ferrari, menurut saya sih ini salah satu peripheral aksesoris dan untuk gaming yang bener-bener premium dan eksklusif banget dari Ferrari, karena Trustmaster ini juga official license ya. Jadi mereka benar-benar minta izin ke Ferrari dulu untuk membuat headset gaming ini. Jadi bukan seperti kayak langsung bikin Ferrari nggak tanpa izin gitu. Mungkin karena itu juga harganya menjadi lumayan mahal ya, sekitar 2.200.000. Kalau untuk kekurangannya menurut saya adalah dari segi bobot. Jadi dia lumayan berat ya, walaupun memang untuk ear cup-nya ini halus, bahan letternya ini halus, gak terlalu bikin berkeringat dan gerah. Cuman bagian earpad-nya ini kan kalau kalian lihat dimensinya bener-bener tebel banget ya. Dan dia kerasa lebih berat aja. Mungkin headset racing itu memang seperti ini, saya nggak tahu. Karena ini masih pertama kalinya saya nge-review headset racing yang benar-benar Ferrari seperti ini. Dan saya yang terbiasa menggunakan headset gaming untuk bermain game FPS, saya rasa Trustmaster Ferrari Edition ini dari segi bobot lumayan berat. Tapi selain itu menurut saya gak ada kekurangan lain sih ya. Dia benar-benar premium, eksklusif. Gila sih, kalau ini menurut saya udah headset gaming yang premium banget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa, kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Niko Budi and see you on the next video. Bye bye.